wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Munzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa berkumpul, bertemu kembali melalui online, melanjutkan kajian tafsir Quran dan hadis pada hari Kamis seperti biasanya. Dan salawat senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita umatnya yang senantiasa mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, meskipun pesertanya belum hadir ya, mudah-mudahan ada yang menyusul. Mari kita buka agenda kajian pada kesempatan kali ini dengan baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sejenak kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Akhina Fatur dari Makassar. Handsetnya kayaknya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu liyataqulun ma taf'alun wa mawaddatun indallahi an taqulu ma la yaf'alun. Inna Allaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan. Qatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. Sadaqallahul azim. Syukran kasiran pada saudara Fatur yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi agenda kita pada kesempatan kali ini. Amin ya rabbal alamin. Tanpa memperpanjang waktu lagi,
karena berhubung Ustadz Nur juga sudah hadir di tengah-tengah kita, maka kita persilahkan kepada Ustadz Nur untuk memulai kajian. Kepada beliau, tafadhol Ustadz. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya pada kesempatan siang hari ini itu diamanati untuk menyampaikan materi tentang keadilan sosial dalam Islam, itu terutama di bidang ekonomi, ya. Nah, mungkin salah satu ayat yang bisa kita jadikan sebagai acuan itu dalam surat Al-Hasr ayat 7. Boleh dibuka? Al-Quran surat Al-Hasr. Surat Al-Hasr itu surat nomor ke-59. Ayatnya ayat ke-7. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma afa Allah ala rasulihi min ahlil qura. Harta rampasan perang yang Allah berikan kepada Rasulnya dari penduduk negeri, falillah, maka itu adalah milik Allah. Walir Rasul juga untuk Rasul, walidil kurba untuk kerabat Rasul, wal yatama untuk anak yatim, wal masakin untuk fakir miskin, wabni sabil dan untuk ibnu sabil. Jadi harta rampasan perang dalam Islam itu ada dua istilahnya. Yang pertama adalah gonimah, yang kedua fai. Ya. Kalau gonimah itu peperangan terjadi, kemudian pihak musuh kalah, maka harta yang ditinggalkan itu disebutnya gonimah. Tapi kalau fai itu peperangan tidak terjadi. Jadi pihak musuh mundur duluan gitu ya. Mereka takut duluan dan mereka meninggalkan harta, dan harta itu dinamakan fai. Tapi pasukan sudah berhadap-hadapan. Lalu di sini Allah mengatakan kaila yakuna dulatan bainal agniya iminkum, supaya harta itu tidak berputar hanya di antara orang-orang kaya saja. Nah, ini yang kemudian menjadi dasar keadilan sosial dalam Islam di bidang ekonomi, yaitu apa? Supaya harta kekayaan itu tidak hanya dinikmati oleh orang-orang kaya saja. Begitu ya. Maka dalam syariat Islam pun kita mengenal berbagai macam kewajiban dan kebaikan yang berkaitan dengan harta kekayaan ini. Prinsipnya supaya harta tidak hanya dirasakan oleh orang-orang kaya saja, tapi juga dirasakan oleh mereka yang tidak beruntung atau kurang beruntung. Nah, ini ayat yang pertama yang menjadi acuan dalam ekonomi Islam, begitu ya. Kemudian yang kedua, ini bisa dilihat surat At-Taubah ya. Ini juga menjadi acuan tentang prinsip ekonomi dalam Islam. Surat At-Taubah ayat 103. Boleh dilihat ayatnya. Surat At-Taubah itu surat nomor 9 ayat ke 103. Dalam ayat ini Allah mengatakan khuz
ambillah olehmu, hai Muhammad, ya. Muhammad di sini maksudnya beliau sebagai pemimpin, beliau sebagai penguasa, ya. Khuz, ambillah oleh kamu min amwalihim, dari harta mereka. Sodakoh. Di sini Allah menyebutnya dengan kata sodakoh. Tapi para ahli tafsir mereka semua sepakat bahwa yang dimaksud adalah zakat, ya, zakat. Jadi kalau kita lihat ayat ini sebenarnya yang diperintah oleh Allah untuk memungut zakat itu adalah pihak penguasa. Ini dalam pemerintahan Islam tentunya, ya. Nah, salah satu kewajiban pemerintahan Islam itu adalah memungut zakat. Gitu. Fungsinya adalah tutahhiruhum, untuk mensucikan mereka, wa tuzakihim, dan membersihkan mereka. Biha, dengan sodakoh itu. Ada orang bilang bahwa sodakoh itu membersihkan harta. Tapi di sini Allah tidak menyebut-nyebut harta. Di sini Allah mengatakan zakat itu untuk membersihkan mereka. Jadi mereka itu maksudnya yang berzakatnya. Wa tuzakihim, dan untuk mensucikan mereka. Nah, mereka itu maksudnya adalah yang berzakatnya. Jadi zakat itu untuk membersihkan diri, bukan untuk membersihkan harta, gitu. Nah, ini adalah prinsip yang kedua. Nah, kalau kita lihat hakikat harta yang kita miliki kaitannya dengan zakat ini, maka ada catatan penting, yaitu harta kita apabila sudah mencapai nisab, maka ada kepemilikan orang lain dalam harta kita. Nah, itu. Kita kasih istilah yang agak menukik saja, ya. Ada kepemilikan orang lain dalam harta kita. Nah, kepemilikan itu kemudian sering kita bahasakan dengan istilah mustahik. Jadi kalau kita punya harta, dan harta kita sudah mencapai nisab, maka 2,5% itu bukan milik kita. 2,5% itu adalah milik mustahik. Maka dengan kata lain, para mustahik adalah penyimpan saham abadi dalam harta kekayaan orang-orang kaya. Sehingga kalau itu tidak dikeluarkan, maka yang bersangkutan menikmati apa yang bukan miliknya. Nah, menikmati apa yang bukan miliknya itu akan menyebabkan diri itu menjadi kotor. Itu rahasianya kenapa dalam ayat ini Allah mengatakan, keluarkan zakat supaya mereka bersih. Bersih dari apa? Bersih dari memakan apa yang bukan miliknya. Karena 2,5% yang ada dalam hartanya itu bukan miliknya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh para penguasa untuk mengambil zakat itu. Kenapa? Karena zakat itu adalah hak orang lain. Zakat itu adalah hak mustahik. Maka pemerintah, penguasa yang turun tangan dalam pengelolaan zakat, itu dapat dipahami sebagai kepedulian mereka terhadap hak para mustahik. Dengan catatan tentu setelah diambil, dialokasikan secara amanah. Tapi ini ayat ini berbicara tentang pemerintahan Islam, ya. Kalau di kita kan tidak. Makanya siapapun yang mengelola zakat, maka berlaku ayat ini. Nah, itu prinsip yang kedua. Jadi kalau prinsip yang pertama tadi, supaya harta itu tidak hanya berputar di kalangan orang-orang kaya saja. Jadi orang-orang, apa istilahnya itu, orang-orang miskin turut merasakan. Makanya Nabi Muhammad mengatakan, tu'khoz min agniyaihim, bahwa zakat itu diambil dari harta orang kaya, wa turad ila fuqaraihim, dan dikembalikan kepada fakir miskin yang hidup berdampingan dengan orang kaya tersebut. Makanya sering ada pertanyaan kan,
Kalau zakat loncat-loncat ke daerah lain, bagaimana hukumnya? Boleh setelah. Jadi setelah fakir miskin yang hidup berdampingan dengan orang kaya di sana terpenuhi kebutuhannya. Tapi kalau belum terpenuhi, maka loncat-loncat itu menjadi sesuatu yang tidak dibenarkan, karena yang paling berhak menikmati harta kekayaan dari orang-orang kaya tersebut adalah tetangga-tetangga mereka yang miskin. Makanya Nabi Muhammad kalimatnya menarik. Tu'khaz min agniyaihim, diambil dari orang kaya mereka, wa turad ila fuqaraihim, dan dikembalikan kepada fakir miskin yang hidup berdampingan dengan mereka. Mungkin ini rahasianya kenapa penanganan zakat ini dalam pemerintahan Islam itu dikelola oleh penguasa. Kenapa? Karena penguasa mengetahui data orang yang harus diambil zakat dan data orang yang berhak menerima zakat, karena data itu adalah rakyat mereka sendiri. Jadi rakyat mereka yang kaya ada listnya, rakyat mereka yang mustahik juga ada listnya. Mungkin itu rahasianya. Kenapa dalam pemerintahan Islam itu pengelolaan zakat langsung ditangani oleh penguasa. Tapi sekali lagi karena di kita tidak berlaku seperti itu, maka ayat ini kemudian tertuju kepada mereka yang berkecimpung mengelola, mengurus zakat. Baik itu saat mereka menerima maupun di saat mereka mengalokasikan dana tersebut. Jadi kalau yang pertama tadi bahwa prinsip ekonomi Islam itu supaya harta tidak berputar-putar di tengah-tengah orang kaya saja, maka prinsip yang kedua, ekonomi Islam itu dimaksudkan untuk tidak menikmati harta kekayaan yang bukan miliknya. Maka dari surat At-Taubah ayat 103 ini, kita mendapatkan semacam catatan penting dari Allah. Ya. Apa itu? Bahwa dalam harta kekayaan orang kaya itu tersimpan penyimpan saham abadi, ya, yaitu para mustahik itu. Jumlahnya juga hanya dalam tanda petik. Hanya 2,5%, karena 2,5% itu juga bisa banyak kalau harta kekayaan yang dimilikinya juga banyak. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, nah ini bisa dilihat surat Al-Isra. Ya, surat Al-Isra itu surat nomor ke-17. Ayat ke-26. Surat nomor 17 ayat ke-26. Boleh dilihat ayatnya. Di sini Allah mengatakan wa'ati dzal qurba haqqahu. Berikanlah kepada kerabat akan haknya. Coba dilihat dalam ayat ini. Berikan kepada kerabat akan haknya. Jadi seolah-olah Allah hendak mengatakan bahwa dalam harta kita ini ada hak. Ada hak kerabat. Tapi dengan catatan ya, kalau harta kita sudah mencapai nisab gitu. Wal miskin. Coba di sini Allah mengatakan berikan kepada orang miskin akan haknya. Berarti orang miskin itu punya hak dalam harta kekayaan orang kaya. Wabna sabil dan ibnu sabil. Nah, yang menarik ayat selanjutnya. Wala tubazzir tabzira. Jangan kamu menghambur-hamburkan harta. Innal mubazzirin kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang mubazir itu adalah saudara-saudaranya syaitan. Coba, kalau kita renungkan ayat ini, penggal yang pertama, Allah menjelaskan bahwa dalam harta kekayaan orang kaya, itu ada hak orang lain. Tapi dalam penggal selanjutnya, Allah mengatakan, jangan mubazir. Ini mengandung pengertian bahwa tidak memberikan apa yang menjadi hak orang lain, itu bisa dikategorikan sebagai tindakan mubazir. Kenapa? Karena seolah-olah dia menahan apa yang menjadi hak orang lain itu.
Kalau dalam sodakoh dan infak, itu tidak ada keterlibatan penguasa. Karena itu sifatnya adalah kebaikan. Sodakoh itu bukan hak fakir miskin. Infak juga bukan hak fakir miskin. Itu lebih kepada kebaikan orang yang punya uang. Tapi kalau zakat, itu adalah hak mereka. Saking pentingnya hak tersebut ditunaikan, sampai-sampai Allah menyuruh penguasa untuk turun tangan mengambil harta zakat. Nah, itu yang membedakan antara pengertian zakat, infak, dan sodako. Kalau sodako dan infak, mereka tidak punya hak. Tapi kalau zakat, itu adalah hak mereka yang wajib hukumnya kalau ditunaikan. Andai pun tidak ditunaikan, maka yang bersangkutan dipandang memakan hak orang lain. Jadi, memakan hak orang lain itu pengertiannya menjadi banyak. Mencuri itu memakan hak orang lain. Korupsi itu menikmati apa yang bukan haknya. Tidak mengeluarkan zakat itu juga dikategorikan sebagai memakan hak orang lain. Makanya mereka yang tidak mengeluarkan zakat, itu badannya itu menjadi kotor. Kenapa? Karena dia menikmati apa yang bukan hak dia. Dengan kata lain, ada hak orang lain yang semestinya dia tunaikan, malah dia nikmati sendiri. Itu mungkin rahasianya tadi, kata Allah, bahwa zakat itu membersihkan diri. Ada yang keliru yang tersebar di tengah-tengah masyarakat. Apa itu? Bahwa zakat itu membersihkan harta dari yang haram. Itu subhanallah. Itu pengertian yang keliru. Kenapa? Karena justru sebaliknya. Kalau harta didapat dengan cara yang haram, itu tidak bisa dibersihkan dengan zakat. Nah, Allah mengatakan, Nabi mengatakan, Innallah thayyib la yaqbalu illa thayyib. Allah itu thayyib dan tidak mau menerima kecuali dari yang thayyib. Nabi Muhammad sendiri mengatakan, la shadaqatan la yaqbalullahu sholatan bighairi tuhur. Allah tidak menerima salat yang tidak bersuci terlebih dulu, wala shadaqatan min gulul, dan Allah juga tidak mau menerima sedekah yang diambil dari harta yang haram. Nah, dalam surat Al-Baqarah Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Yang kalian infakkan itu adalah dari mata pencaharian yang thayyib, yang halal, begitu. Jadi tidak benar bahwa zakat itu membersihkan harta dari harta yang haram, itu tidak. Karena zakat yang dikeluarkan dari harta yang haram justru Allah tidak mau menerimanya. Zakat itu adalah membersihkan diri dari menikmati hak orang lain. Nah, itulah prinsip yang ketiga ya. Yang pertama bahwa supaya harta tidak dinikmati oleh orang-orang kaya saja. Prinsip yang kedua supaya yang bersangkutan tidak menikmati apa yang bukan haknya. Dan prinsip yang ketiga bahwa fakir miskin, para mustahik adalah penyimpan saham abadi dalam harta kekayaan orang-orang kaya. Dengan catatan yang bersangkutan sudah mencapai nisabnya. Kemudian prinsip yang keempat, ini dapat kita temukan dalam surat Al-Maidah. Boleh dibuka ayatnya. Surat Al-Maidah itu surat nomor kelima, ayat ke-2. Di sini Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la tuhillu syairallah, jangan kalian ganggu syiar-syiar Allah, wala syahrul haram, juga bulan-bulan haram, walal hadiya, dan hadyu, walal qalaid, juga qalaid. Jadi qalaid itu binatang-binatang yang dikorbankan, kemudian di lehernya dipakai kalung-kalung. Jadi ada kebiasaan ya dulu. Dulu itu kalau orang mau berhadyu bagi jemaah haji,
atau orang mau berkurban, bagi yang tidak berada di tanah suci, bagi yang tidak berhaji, itu hewan-hewan yang dikurbankan itu sering dipakai hiasan. Entah itu kalung, entah itu pelana, entah itu pakaian begitu. Nah, itu dinamakan syiar gitu ya. Wala aminal baital haram. Juga jangan mengganggu orang-orang yang hendak berangkat ke Baitullah. Yabtaguna fadlam mir rabbihim waridwana. Nah, mereka mencari karunia dan ridha Allah. Wa idza halaltum fastadu. Jika kalian sudah tahallul, sudah selesai dari ihram, fastadu, silahkan kalian berburu kembali. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum anil masjidil haram an ta'tadu. Jangan sampai kebencian kalian terhadap suatu kaum karena mereka menghalangi kamu ke Masjidil Haram, mendorong kalian untuk bertindak melampaui batas. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Nah, inilah prinsip ekonomi Islam yang keempat. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, dan jangan bantu-membantu dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallah syadidul iqab. Karena Allah itu maha keras siksanya. Jadi, ini prinsip yang keempat dalam masyarakat Islam, yaitu ta'awun, saling bantu dalam kebaikan, saling bantu dalam ketakwaan. Bukan saling bantu dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Oleh karena itu, berbagi, menyisihkan sebagian uang, untuk kemudian kita alokasikan kepada dua jurusan. Jurusan yang pertama adalah untuk kemanfaatan kaum muslimin bagi mereka yang membutuhkan. Jurusan yang kedua adalah untuk kepentingan syiar agama, dakwah, jihad, dan lain sebagainya. Maka itu termasuk dalam bingkai ta'awanu 'alal birri wat taqwa, yaitu bantu-membantu dalam perbuatan baik dan ketakwaan. Kalau ternyata, katakanlah, misalnya ada pertanyaan, siapa sih sebetulnya yang harus kita bantu? Ya kan? Apakah saudara kita atau tetangga kita? Jawabannya mudah, siapa yang membutuhkan, itulah yang kita bantu. Kalau yang membutuhkan adalah tetangga kita, ya kita bantu. Kalau yang membutuhkan adalah saudara kita, ya kita bantu. Bahkan, nah, kalau kita lihat dalam surat Al-Insan, ya, surat Al-Insan itu surat nomor berapa ya? Nomor 76, ya. Boleh dilihat ayat ke-8. Ini yang namanya ta'awanu 'alal birri wat taqwa ini adalah proyek yang sifatnya itu melebar. Nah, mohon diulang kalimatnya. Allah tidak mengatakan begini, saling bantulah dengan orang-orang baik. Bukan. Hendaklah kamu saling bantu dengan orang-orang yang bertakwa. Bukan. Saling bantu dalam kebaikan. Bukan saling bantu dengan orang-orang baik, bukan. Tapi saling bantu dalam kebaikan. Saling bantu dalam ketakwaan. Begitu. Sehingga katakanlah yang bersangkutan rajin sholat. Tapi dia punya proyek. Proyeknya bertentangan dengan syariat. Maka kita tidak boleh bantu. Tapi kalau yang bersangkutan katakanlah tidak pernah sholat, tapi dia punya proyek kebaikan, maka kita bantu. Karena bantu-membantu itu bukan. Jadi bantu-membantu itu adalah dalam proyek yang dilakukan. Sehingga di sini dalam surat Al-Insan ayat 8, Allah mengatakan, wa yut'imuna at-ta'am 'ala hubbihi. Mereka memberikan makanan yang mereka cintai, miskinan kepada fakir miskin, wa yatiman kepada anak yatim, wa asiro, dan kepada tawanan perang. Tawanan perang ini orang kafir. Nah, ini contoh bahwa saling bantu dalam kebaikan itu adalah saling bantu dalam proyek kebaikan, dan itu tidak melihat perbedaan agama, tidak.
Jadi kalau kita melihat siapa yang harus kita bantu, orang Islam atau orang di luar Islam? Jawabannya mudah. Siapa yang butuh bantuan? Kalau dua-duanya butuh bantuan, kita bantu. Kalau yang ternyata butuh bantuan adalah orang di luar Islam, ya kita bantu. Dan proyeknya. Begitu. Kita mengenal istilah asobiyah. Asobiyah itu maksudnya fanatisme. Fanatisme itu bisa fanatisme ormas, bisa fanatisme partai, bisa fanatisme keluarga, bisa. Kalau dulu di kalangan masyarakat Arab itu yang disebut fanatisme adalah fanatisme kabilah. Jadi pendek kata seperti ini. Kalau terjadi sengketa antara kabilah dia dengan kabilah yang lain, maka yang dibela adalah kabilah dia. Nah, Islam datang. Yang dibela itu bukan kabilahnya, tapi yang benar yang mana. Itu yang dibela. Begitu. Kenapa? Karena Allah tidak mengatakan bantu-membantu dengan orang baik, bukan. Tapi bantu-membantu dalam kebaikan. Maka ini prinsip ekonomi Islam yang keempat. Sepanjang di sana ada kebaikan, sepanjang di sana ada nilai-nilai ketakwaan, maka uang kita gelontorkan untuk proyek tersebut. Kenapa? Karena ada ta'awun. Ada prinsip saling bantu di sana. Gitu. Sepanjang proyeknya adalah kebaikan dan ketakwaan. Sehingga jelas sekali di sini bahwa Islam itu nampaknya lebih menitik beratkan kepada apa istilahnya itu isi. Bukan menitik beratkan kepada kulit, tidak. Maka sepanjang di sana ada proyek kebaikan, siapapun orang yang berkecimpung di sana, maka kita bantu. Contoh misalnya dalam urusan apa sekarang misalnya COVID-19 kan, itu yang namanya tenaga medis itu sangat membutuhkan bantuan. Maka kita tidak melihat apakah tenaga medis itu adalah muslim atau non-muslim, kita tidak melihat itu. Kenapa? Karena di sana ada proyek kebaikan. Maka karena di sana ada proyek kebaikan, maka saling bantu, ta'awun 'alal birri wat taqwa. Jadi kelihatan sekali di sini bahwa keadilan sosial dalam Islam yang berkaitan dengan ekonomi ini nampaknya luas sekali, gitu. Dia istilahnya itu merangkul siapapun yang istilahnya itu berhak menikmati tanpa ada nilai-nilai syariat yang ternodai. Baik, sudah setengah jam ini saya menyampaikan materi. Mungkin bisa saya ulang kembali ayat-ayat atau hadis yang mendukung tentang keadilan sosial dalam Islam di bidang ekonomi ini cukup banyak, tapi 4 diantaranya adalah seperti yang tadi saya sampaikan. Yang pertama, supaya harta tidak hanya dinikmati oleh orang-orang kaya saja. Kemudian yang kedua, supaya mereka yang memiliki harta kekayaan tidak kebablasan, ya. Menikmati harta kekayaan yang hakikatnya sebetulnya 2,5% itu bukan miliknya. Kemudian yang ketiga, mereka yang membutuhkan atau katakanlah para mustahik itu adalah penyimpan saham abadi, ya, dalam harta kekayaan orang-orang kaya. Dan yang keempat, prinsip ta'awun, yaitu saling bantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Silakan, barangkali ada yang mau didiskusikan. Oke, terima kasih Syukron pada Ustaz Nur yang sudah menyampaikan materinya terkait keadilan dalam perspektif Islam. Dan beberapa menit ke depan akan kita isi dengan diskusi ataupun sesi tanya jawab. Mangga kepada Ibu atau Bapak yang ingin bertanya terkait materi keadilan sosial ataupun di luar itu, dipersilakan. Diperbolehkan bertanya secara langsung ataupun melalui chat. Kalau bertanya secara langsung, silakan hidupkan mikrofonnya.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terkait surat Al-Hasr ayat 2, itu kan ada Rasul dan kerabat ya. Ya. Kalau sekarang ini Rasul dan kerabat itu diwakili oleh siapa? Ya. Kemudian yang kedua terkait surat Al-Isra ya. Kalau keluarga dekat yang berhak mendapatkan zakat itu pemalas ya, kemudian juga perokok itu ya. Apakah ia berhak mendapatkan zakat juga? Baik. Demikian. Yang dimaksud kerabat ya Pak ya, dalam surat Al-Hasr itu adalah kerabat Rasul. Ya Pak, kerabat Rasul. Yang namanya Rasul dan kerabatnya itu tidak boleh mendapatkan zakat, tidak boleh mendapatkan sedekah, juga tidak boleh mendapatkan infak. Jadi salah satu ciri keistimewaan. Tapi kalau Rasulullah itu kalau mendapatkan hadiah, beliau menerima. Tapi kalau sedekah beliau tolak. Tapi kalau harta rampasan perang, nah itu ya Pak ya. Itu kan ada sabda Nabi Muhammad yang terkenal itu, uhillat liyal ghanaim, dihalalkan harta rampasan perang untukku. Maka dalam surat Al-Hasr tadi, bukan hanya Rasul Pak yang berhak mendapat, tapi juga kerabat. Yang dimaksud adalah kerabat Rasul. Ya. Nah, mungkin kalau zaman sekarang, ya siapa Pak ya? Karena bisa aja kan sekarang ngaku-ngaku keturunan Rasul kan bisa gitu Pak. Ya. Tetapi, ya apa istilahnya itu? Ya kita mengikuti apa yang sesuai dengan pengakuan dia saja. Tapi ini khusus dalam konteks perang ya Pak ya. Baik. Kemudian pemalas dan perokok. Begini Pak, kalau ada kerabat yang pemalas kemudian perokok, boleh tidak Pak dia menerima zakat, infak dan sedekah? Maka zakat, infak dan sedekah kita itu untuk kebutuhan dia, bukan untuk memenuhi rokoknya. Kira-kira seperti itulah. Katakanlah dia perokok, terus dia punya anak-anak yang harus disekolahkan butuh biaya. Nah, maka konsentrasi kita kepada hal-hal yang lebih maslahat itu. Gitu. Kalau misalnya yang bersangkutan pemalas, mungkin ini bisa dipakai jurus yang lain. Misalnya, dulu Nabi Muhammad pernah kedatangan 2 orang laki-laki yang berbadan tegap, begitu Pak. Kemudian dia minta-minta, oleh Nabi malah dikasih kampak saat itu. Untuk orang seperti kamu tuh nggak pantas minta-minta. Ayo kerja, kira-kira seperti itu Pak. Jadi andai pun mau dibantu, maka bantu dalam hal-hal yang sifatnya lebih bermanfaat atau lebih maslahat. Kira-kira seperti itu Pak. Kemudian Ustaz, kalau yang tadi kan kerabat, kalau sekarang kan biasanya sebut ya dalam sholat pun kita menyebutkan ya Muhammad dan Ali Muhammadnya itu. Betul Pak, betul. Ya. Nah Ali Muhammad itu siapa Ustaz? Baik, itu dalam keterangan yang lain Pak, dalam hadis Bukhari itu redaksinya seperti ini Pak, azwajihi wa zurriyatih, yaitu istri-istri Nabi dan keturunannya. Berarti yang dimaksud keturunan beliau itu adalah putranya sampai kepada cucunya. Begitu Pak. Nah itu yang kemudian kita doakan. Demikian pula dengan istri-istri beliau semuanya. Itu yang dimaksud Ali, keluarga. Jadi putranya tidak mengikuti jalur laki-laki gitu ya. Rasul kan banyaknya jalur laki-laki ya. Tapi jalur kan Rasulullah tuh punya banyak keturunannya dari Fatimah dan sebagainya itu ya. Betul Pak. Ya, karena dari jalur laki-laki itu sudah selesai dengan wafatnya 2 putra beliau yang masih kecil itu. Qasim dan Ibrahim ya. Ya, jadi kalau sekarang misalnya ada pengakuan keturunan Rasul itu maksudnya dari sisi dari jalur Fatimah maksudnya. Sebetulnya mereka itu lebih berhak disebut sebagai keturunan Ali, begitu Pak. Ya. Kalau melihat jalur laki-laki, begitu ya Pak ya. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Sami-sami Pak.
Silahkan kalau ada yang ingin bertanya lagi. Tanya Pak Ustaz. Silakan. Pak Warsin. Ya. Kalau kita setiap bulan sudah dipotong zakat, nanti pada akhir tahun perlu dikalkulasi dihitung ulang nggak ya Pak Ustadz ya? Pak, yang setiap tahun itu adalah harta yang tersimpan. Kalau yang zakat penghasilan bulanan? Kalau yang penghasilan bulanan kan sudah Pak dipotong setiap bulan, begitu. Nah, yang tabungan lah katakan ya Pak ya, tabungan kita. Nah, kalau itu pun kalau sudah mencapai nisab, maka dia keluar zakatnya per tahun 2,5%, begitu Pak. Jadi kan yang bulanan itu adalah mengeluarkan zakat yang dari uang yang kita terima Pak, bukan dari uang yang kita simpan. Jadi yang sudah per bulan jangan dihitung lagi Pak, supaya nanti tidak akan supaya tidak ada penumpukan harta zakat, begitu ya Pak ya. Satu lagi Pak Ustadz. Tidak dua kali zakat. Ya. Ya, terima kasih. Satu lagi Pak Ustadz. Kalau kita punya kos-kosan gitu, cara menghitung zakatnya apakah nilai investasinya atau pendapatan kos-kosannya Pak? Pendapatannya Pak. Jadi disamakan dengan tanah yang kita tanami. Jadi itu dikiaskan dengan zakat pertanian Pak. Jadi kalau zakat pertanian kita keluarkan dari hasilnya, bukan dari Pak, harga tanah itu tidak. Gitu ya Pak ya. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, makasih. Oke. Ini ada pertanyaan melalui chat ini Pak Ustadz. Pertanyaannya adalah, Ustadz, kalau tidak salah dahulu ada Baitul Mal. Apakah Baitul Mal ini terkait dengan pemerataan ekonomi ini dan bagaimana dengan kondisi saat ini? Ya, Baitul Mal itu ditangani oleh penguasa dulu ya dalam pemerintahan Islam. Kalau sekarang yang namanya Baitul Mal itu bisa dua pengertiannya. Yang pertama adalah lembaga-lembaga zakat. Itu bisa kita kategorikan sebagai Baitul Mal gitu. Kemudian yang kedua adalah itu ya katakanlah BUMN misalnya di mana istilahnya kas negara mungkin kalau dalam bahasa sekarang ya. Kas negara di mana peruntukan dari uang yang ada itu dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemaslahatan rakyat. Kalau sekarang, cuma sistemnya saya tidak tahu apakah sama dengan Baitul Mal dulu atau sekarang. Karena kalau Baitul Mal dulu betul-betul ya tidak ada bisnis istilahnya. Jadi sifatnya itu menerima titipan dari yang wakaf, dari yang zakat, dari yang infak, dari yang sedekah, kemudian disebar kepada mereka yang tidak mampu. Gitu. Sampai-sampai Nabi Muhammad kan pernah bilang begini, siapa orang meninggal dunia meninggalkan harta, harta itu untuk ahli warisnya. Tapi siapa yang meninggalkan hutang, datang aja ke saya. Begitu kata Nabi. Diselesaikannya lewat Baitul Mal. Kan kita tahu ya, yang 8 asnaf itu salah satu sasarannya adalah orang yang terlilit hutang. Gitu. Siap. Terima kasih Ustaz. Izin bertanya dari saya Ustaz. Ya, boleh. Karena memang tadi temanya keadilan sosial dalam perspektif Islam. Bagaimana pemahaman sosialisme dalam pandangan Islam? Kan ini selalu digaung-gaungkan itu kalau misalkan dari kelompok sosialis seperti itu. Iya, sebenarnya sosialisme itu mudah saja. Mana hal-hal yang istilahnya itu bersesuaian dengan syariat Islam, kita dukung. Prinsipnya adalah ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tapi yang bertentangan dengan syariat Islam jelas tidak kita dukung gitu. Karena Allah itu hanya menyediakan dua saja. Al-haq wal batil, kebenaran dan di luar selain yang benar itu ya batil. Maka kita disuruh oleh Allah untuk berta'awun dalam urusan-urusan yang benar.
Oleh karena itu, maka mereka, para pemerhati syariah, tentu akan memilah-milah. Karena fungsi Islam itu kan al-furqan, memilah-milah. Jadi kita menerima masukan, menerima apa istilahnya itu ilmu pengetahuan. Dari siapapun kita terbuka, tapi syariat datang untuk memilah-milah. Mana yang bersesuaian dengan syariat kita ambil. Mana yang tidak bersesuaian dengan syariat ya kita tolak. Begitu. Mohon Ustaz. Mangga, kalau misalkan ada yang ditanyakan lagi dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Oke, kalau misalkan tidak ada, Ingin bertanya. oh ya, mangga Pak Arif. Kalau untuk satu tempat atau mungkin satu daerah atau satu negara kira-kira yang penerapan keadilan sosial seperti ini yang kira-kira sudah cukup bagus yang contohnya seperti apa? Wah, kalau itu saya tidak tahu Pak Arif. Hanya saja kalau apa istilahnya, kita lihat misalnya seperti dalam kasus sekarang saja Pak, yang terjadi dalam hal penanganan COVID ya Pak ya, 19 misalnya, seperti negara-negara Timur Tengah itu, maka kebijakan-kebijakan pemerintah itu betul-betul dirasakan gitu, oleh masyarakat bawah. Karena mungkin mereka uangnya juga tersedia begitu ya Pak ya. Mungkin seperti itu Pak. Ada lagi dari bapak ataupun ibu yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, mungkin kita persilakan pada kesimpulan aja, Ustaz. Ya, keadilan sosial dalam Islam itu tentu fokus masalahnya banyak ya. Yang kita bicarakan dalam kesempatan ini adalah khusus di bidang ekonomi. Tentu saja ayat dan hadisnya yang mendukung sangat banyak, tetapi 4 diantaranya adalah seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, mudah-mudahan ini memberikan istilahnya itu semacam catatan di antara semangat gitu ya, bahwa di antara semangat yang diterapkan oleh Islam itu adalah semangat kepedulian terhadap sesama, dan itu sifatnya ada 2, ada yang sifatnya wajib dan ada sifatnya baik. Jadi kebaikan dan kewajiban. Nah, kalau kewajiban itu sering kita istilahkan dengan zakat, sehingga orang berdosa kalau tidak menunaikan itu. Sedangkan kebaikan itu sering kita istilahkan dengan sedekah dan infak, di mana kalau itu dilakukan lebih kepada memperoleh keutamaan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada Ustadz Nur yang sudah bergabung dalam kajian ini dan menyampaikan materinya terkait keadilan sosial dalam Islam, terlebih khusus di bidang ekonomi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz Nur tadi menjadi panduan ya, sudah tahu ilmunya, jadi tinggal menerapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang sudah hadir dalam kajian online ini. Kita tutup pertemuan kali ini dengan baca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.